Hari ini saya mau bahas sesuatu yang menarik untuk kalian, yaitu bagaimana mengubah prasangka buruk menjadi prasangka baik dalam hitungan menit. Ini keren banget karena dengan Anda memiliki emosi yang positif, itu akan menarik rezeki datang kepada Anda. Itu valid. Emosi yang positif akan menarik uang dan rezeki lebih deras. Simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Hello again everybody, hello again everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yayang. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda. Orang-orang positif, orang-orang bahagia, dan orang-orang yang siap dan layak mendapatkan rezeki yang besar, berlimpah, yang tak terduga. Oke, fine. Hari ini saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik. Sebelumnya, saya ingin Anda tuliskan dulu doa terbaik di komentar. Yuk, tulis doa terbaik dulu di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini, dan harapannya jika banyak yang aminin, insya Allah doanya akan cepat terwujud. Dan teman-teman bisa juga masuk di link Telegram official, linknya ada di deskripsi. Anda bisa masuk ke situ dan itu gratis. Anda bisa berkomunikasi langsung bersama saya. Mungkin Anda yang sudah sering melihat video-video saya, mungkin Anda berpikir, Mas, kenapa sih yang dibahas kok rezeki mulu, kenapa sih yang dibahas kok duit mulu. Anda ngerasa nggak kalau duit itu penting? Anda ngerasa nggak kalau duit itu penting? Mungkin bukan yang terpenting, tapi duit itu penting juga. Untuk kita itu bisa punya banyak pilihan. Sebenarnya perbedaan orang yang punya duit dan kurang punya duit adalah orang yang punya duit, punya banyak uang, mereka itu bisa membeli pilihan. Pilihannya itu ada banyak nih. Misalkan kita mau makan aja. Kalau kita kurang duit, ya tentu saja yang kita bisa makan ya cuma itu doang. Tapi kalau kita punya banyak duit, kita bisa milih makanan apa yang ingin kita makan hari ini. Aku pingin makan steak, aku pingin makan pizza, aku pingin makan apa dan sebagainya. Karena Anda banyak duitnya, Anda bisa punya banyak pilihan. Dan kalau Anda punya banyak duit, Anda pun bisa membelikan makanan untuk orang lain. Paham ya? Jadi ini mindset yang pertama yang harus kita tanamkan sih di kepala kita, di pikiran kita, bahwa uang itu penting. Kenapa? Karena dengan banyak uang, saya bisa mencukupi diri saya, keluarga saya, dan bahkan saya bisa membantu banyak sekali orang dan memberikan efek yang luar biasa dahsyat dengan uang yang saya miliki. Begitu ya, walaupun uang ini sebenarnya juga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman itulah kelebihan orang yang punya duit, mereka punya banyak pilihan. Oke, let's go back to the topic. Jadi pada kali ini saya akan membahas bahwa uang itu akan cenderung akan datang dan mendatangi, bahkan mereka bersemangat datang. Mau nggak uang itu bersemangat menyamperi dirimu, nyamperi kamu, nyamperi kehidupanmu? Yaitu salah satunya adalah Anda memiliki emosi yang positif. Saya ingin Anda mengulangi lagi dan bahkan mungkin Anda bisa menuliskan di komentar, saya harus punya yang namanya emosi positif. Tapi ini tidak mudah. Sekali lagi, saya tidak mudah. Tidak mudah untuk punya emosi positif ini setiap hari dalam kehidupan kita. Kadang, ya, pernah nggak kita mengalami suatu kejadian yang membuat emosi kita langsung negatif gitu ya? Misalkan ada terjadi sesuatu atau terjadi, ya mungkin ada suatu omongan yang nggak ngenakin atau suatu kejadian yang nggak ngenakin dalam kehidupan kita. Terus itu membuat kita tuh langsung menjadi emosi negatif keluar, kayak baper gitu loh, kayak baper gitu. Pernah nggak mengalami seperti itu? Nah, sebenarnya ketika kita baper, kebawa perasaan, kalau kebawa perasaannya sih positif sih nggak masalah, tapi kalau kebawa perasaannya ini ke emosi negatif, itu akan membuat rezeki kita jadi terhambat. Ibarat energi uang itu akan terhambat karena emosi negatif yang Anda miliki. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung klik linknya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Nah,
Pada hari ini saya akan membahas bagaimana dalam 1 menit Anda bisa menghilangkan emosi negatif itu dan berubah menjadi emosi positif. Ilmu ini saya pelajari dan saya praktekkan ya, dan ternyata efeknya luar biasa, bikin hati kita damai dan selalu dikelilingi emosi positif. Mau nggak? Emosi positif akan menarik uang yang besar dalam kehidupan Anda. Sebelumnya mungkin kamu bisa like dulu video ini, kamu kasih like ya, atau kamu bisa simpan video ini. Jadi nanti seandainya Anda sudah praktek video-video di channel ini dan kalian merasakan efek atau tak terduga seperti itu, Anda bisa tuliskan lagi testimoninya di komentar. Oke? Sekali lagi, ini bukan saya yang hebat, saya hanya sharing aja. Baik, by the way, cara 1 menit itu seperti apa, Mas? Caranya begini. Kita itu harus paham dulu ya, sesuatu yang bisa kita kendalikan dan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ada dua hal di dunia ini. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Oke, lalu apa, Mas, maksudnya dari dua hal ini? Sesuatu yang bisa kita kendalikan artinya ini masih bisa kita rubah. Contohnya begini. Ada suatu meeting penting di kantor. Ada suatu meeting penting di kantor yang mengharuskan kita harus berangkat ke kantor jam 7, seandainya seperti itu. Ini penting banget, ini urgent ya, dan kita ditunggu oleh tamu penting kita, klien penting kita, dan kita harus sampai di kantor tepat jam 7. Kalau lewat dari jam 7 ini nggak bisa. Ini penting banget, jadi nanti kliennya bisa marah dan bahkan bisa membatalkan tendernya atau membatalkan proyeknya. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Apa yang bisa kita lakukan? Ingat ya, sesuatu yang bisa kita kendalikan adalah: 1, kita nggak boleh begadang di malam harinya. Kenapa? Karena besok kita harus bangun pagi. Yang kedua, kita bisa memasang alarm. Ya, jadi kita bisa melakukan itu. Oke, ini adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, ternyata ketika kita sudah pasang alarm, kita sudah ini, dan kita bangun nih, misalkan jam 5. Jam 5 bangun, jam 6 berangkat. Karena jam 7 harus sampai di kantor. Setelah itu di perjalanan ban motor Anda kempes. Ban motor Anda tertancap sebuah paku yang tajam menghunus ban Anda sehingga ban Anda bocor. Dan ini tentu saja akan berpengaruh kepada waktu Anda karena Anda perlu mencari tambal ban dulu. Di saat kondisi seperti ini, teman-teman, kita tidak pernah memprediksi, kita tidak pernah tahu bahwa akan ada paku yang akan menghunus ban kita ini. Maka ini masuk ke dalam kategori tidak bisa dikendalikan. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya, sesuatu yang kita itu nggak ada daya dan upaya untuk merubahnya, seperti tertancap paku tadi, itu kan bukan karena kesengajaan, tetapi memang karena takdirnya sudah begitu. Jadi ini masuk ke dalam kategori sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan ini? Yaitu ya udah, pasrah, ikhlas, serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya sudah, karena ini memang tidak bisa kita kendalikan. Paham maksud saya? Nah, biasanya kita akan muncul emosi-emosi negatif adalah ketika terjadi momen ini. Ketika terjadi sesuatu di luar kendali kita yang terjadi pada kehidupan kita, seperti tertancap paku, terus terjadi sesuatu hal yang lain, ya, terjadi kecelakaan, terjadi apa. Misalkan kita mau pergi kemana, ada barang ketinggalan dan sebagainya, itu di luar kendali kita. Kalau kita memfokuskan di situ dan kita marah-marah, kenapa juga marah-marah? Karena ketika Anda marah-marah, itu justru akan muncul emosi negatif. Jadi ketika sudah terjadi yang ada di luar kendali, tugas kita adalah pasrah dan ikhlas. Sudah. Ya berdoa aja, semoga klien tadi bisa menerima ini yang terjadi ini. Karena memang di luar kendali kita. Kalaupun kliennya tadi membatalkan, ya sudah. Itu memang karena di luar kendali kita. Nah, Anda mesti di sini harus tenang dulu. Oh ya, Anda harus berpikir gini, oh ya, ini di luar kendaliku. Itu yang saya lakukan ya. Oh ya, ini di luar kendali saya.
maka saya tidak bisa menyalahkan keadaan karena ini di luar kendali saya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah melakukan pasang alarm, saya sudah melakukan tidak begadang di malam harinya, dan ternyata terjadi paku ini. Ya sudah, karena saya sudah melakukan yang terbaik, maka sisanya saya pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kalau Anda berpikir positif, pikirannya jernih, maka Anda bisa berpikir, oh ya, aku tak cari ojek aja dah, aku tak cari Grab aja lah, aku tak cari Gojek aja, Gokar dan sebagainya. Maka tinggalkan motor Anda di tambal ban, setelah itu Anda tetap meluncur ke kantor. Paham ya? Jika terjadi kondisi seperti itu. Dengan Anda menendang motor Anda, dengan Anda marah-marah, Anda mengumpat dan sebagainya, itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Sesuatu yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita, maka kita hanya bisa pasrah dan menerima itu, hanya bisa itu. Paham ya? Dengan itu membuat Anda lebih tenang. Oh ya, ini kan di luar kendaliku. Ya sudah, santai, tenang, terima dengan ikhlas. Oke? Mulai sekarang Anda sudah bisa nih. Ini kendali saya dan ini di luar kendali saya. Seperti contoh ujian ya, kita mau ujian gitu. Mau ada tes atau apa. Anda sudah berlatih keras, belajar keras dan sebagainya. Anda sudah melakukan yang terbaik versi Anda. Tetapi hasilnya ternyata mengecewakan. Misalkan nilai Anda tetap nggak maksimal nilainya. Misalkan Anda berharapnya nilai 9, tetapi yang dapat Anda mungkin dapat cuma nilai 6. Nilai 6 ini adalah di luar kendali Anda. Yang masuk dalam kendali Anda adalah kamu sudah melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Seperti itu ya. Jadi saya pun juga begitu. Saya mengusahakan yang terbaik dalam kehidupan saya. Untuk hasilnya saya tidak tahu, dalam perjalanannya saya tidak tahu, karena itu di luar kendali saya. Dan itu akan bisa membuat hati kita jauh lebih tenang. Seperti subscriber YouTube ini, ketika saya bikin ini sudah 200.000 lebih ketika saya bikin video ini di luar kendali saya. Yang saya lakukan adalah saya membuat konten-konten terbaik, saya sharing hal-hal terbaik yang bisa saya lakukan. Seperti itulah dalam menjalani hidup ini, agar Anda bisa membuat hati Anda lebih tenang, lebih damai, dan mengubah emosi negatif menjadi emosi positif. Semoga sharing ini bermanfaat. Jika kamu suka, kamu bisa share video ini kemanapun yang kamu suka. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.